Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belanti Safitri Timbuli. Saya dari kelas MTI 4C. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pengawasan Pemakaian Arsip. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu konsep pengawasan. 1. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan memang mutlak diperlukan dalam suatu organisasi. Pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi, dan sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. 2. Tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan yang pertama yaitu mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan atau ditetapkan. 3. Mencegah dan menghilangkan kesulitan dan hambatan yang akan atau sedang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Selanjutnya, 3. Prinsip pengawasan. Yang pertama, 1. Tertuju kepada strategi sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan. 2. Pengawasan harus menjadi umpan balik sebagai bahan revisi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan dan kondisi lingkungan sekitar. Keempat, sesuai dengan organisasi pendidikan. 5. Merupakan kontrol diri sendiri. Keenam, bersifat langsung yaitu pelaksanaan kontrol di tempat kerja. Yang terakhir, memperhatikan hakikat manusia dalam mengontrol para personil pendidikan. Selanjutnya nomor 4, tipe dasar pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan. 2. Pengawasan konkuren atau pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir yaitu pengawasan umpan balik. Selanjutnya masuk pada poin kedua yaitu konsep pemakaian arsip. 1. Tahap pemakaian arsip. Tahap penggunaan pemakaian arsip yaitu arsip dapat dikategorikan sebagai arsip dinamis yaitu masih digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Arsip dinamis digolongkan menjadi dua yaitu arsip dinamis aktif atau frekuensi penggunaan masih sangat tinggi dan arsip dinamis inaktif atau frekuensi penggunaan menurun. Tahap penggunaan meliputi 1. Filling system, 2. Penemuan kembali, 3. Penggunaan surat atau pengurusan surat, yang keempat program arsip vital, dan yang terakhir pengelolaan pusat arsip. 2. Prosedur penggunaan atau pemakaian arsip. Penggunaan pemakaian arsip adalah keluarnya arsip dari tempat penyimpanan karena diperlukan oleh seseorang untuk kepentingan tertentu sesuai maksud dan tujuan penciptanya. Untuk mengetahui penggunaan pemakaian arsip, perlu dilakukan penilaian arsip sesuai dengan jenis arsip agar dapat ditentukan beberapa lama suatu arsip disimpan dalam file aktif dan file inaktif. 3. Pemakaian arsip untuk memperlihatkan penggunaan arsip yang disimpan. Yang pertama, ratio pemakaian arsip atau dalam persen sama dengan pemakaian kali 100 bagi jumlah arsip. 2. Ratio kecermatan atau dalam persen sama dengan jumlah arsip yang tidak ditemukan kali 100 bagi jumlah arsip yang ditemukan. Yang terakhir yaitu efektivitas pengawasan arsip. Yang dimaksud dalam pengertian mengefektifkan pengawasan adalah membatasi jumlah arsip yang ada pada setiap karyawan. Jumlah yang dikehendaki akan tergantung kepada jenis masing-masing kegiatan. Pada kegiatan pelayanan umum, misalnya, jumlah 0,2 meter kubik per karyawan masih merupakan batas kewajaran. Baik, itulah pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.